Baik, perkenalkan nama saya Putra Setialase dengan NIM 0546000659 dari Prodi Sistem Informasi. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan tugas 3 untuk mata kuliah jaringan komputer. Di video ini saya akan mensimulasikan perencanaan jaringan menggunakan aplikasi Kisto Packet Tracker, mulai dari membuat jaringan LAN sederhana, konfigurasi HTTP server, DNS server, hingga menghubungkan dua jaringan berbeda menggunakan router. Tanpa berlama-lama, mari langsung saja kita masuk ke pekerjaannya. Baik, pertama yaitu kita membuat atau menggunakan 4 buah PC, yaitu PC 0, 1, 2, 3 dan 3. Setelah itu kita hubungkan semua PC ke switch. Pertama kita masukkan switch dulu. Nah, untuk menghubungkan PC ini dengan switch, kita menggunakan kabel strike. Lalu kita tunggu sampai semuanya ini menjadi hijau. Nah, setelah ini nanti semua kita masuk ke menu config, terus ke face address pada masing-masing komputer untuk mengisi alamat IP address-nya untuk setiap komputer. Pertama saya masuk ke PC 01. Nah, di sini saya menggunakan alamat IP-nya yaitu 192.168.1.1. Nah, lakukan juga untuk keempat PC lainnya dengan nomor belakangnya unik. Di sini saya menggunakan nomor belakangnya itu 2. Lalu kita ganti nama PC-nya sesuai dengan alamat IP terakhirnya, dimana di sini itu PC 1. Yang tujuannya itu supaya kita bisa mengenalinya dengan cepat. Setelah ini kita akan melakukan pengujian atau testing, dimana saya akan membuka salah satu PC, misalnya PC 1 ke 1.1, dimana kita masuk ke desktop, lalu kita cari command prompt. Nah, setelah itu kita akan ketik perintah ping, yaitu IP address tujuan, kita pilih salah satu itu 2, 3, atau 4 ke komputer lain. Saya langsung simulasikan langsung. Sini kita pilih command line, command prompt. Nah, di sini saya menggunakan ping. Saya coba
alamat IP-nya itu sendiri dulu. Nah, bisa kita lihat di sini bahwa berhasil. Lalu kita coba ke 3 PC lainnya. Baik, jika kita lihat di sini komputer pertama berhasil, lanjut ke komputer kedua, ketiga, dan terakhir semuanya berhasil. Terus untuk meyakinkan atau memastikan, saya coba ping dari komputer lain selain PC 1 ini. Contohnya saya pindah ke PC 2. Kita masuk ke desktop, lalu ke command prompt. Saya coba alamat IP 3. Nah, bisa kita lihat di sini, ini juga berhasil juga. Nah, sekarang kita coba untuk yang alamat IP 4 juga. Nah, bisa kita simpulkan bahwa instruksi pertama kita sudah berhasil. Untuk itu kita lanjut ke instruksi kedua. Untuk instruksi kedua di sini itu kita diminta untuk buatkan satu buah server HTTP yang terhubung dengan 4 buah komputer. Lalu kita pastikan semua komputer bisa mengakses layanan HTTP servernya. Baik, langsung saja. Kita mengambil satu buah server. Kita ganti namanya dulu, itu 100. Nah, sorry, saya membuat ganti jadi HTTP. HTTP 100. Lalu saya menentukan IP address-nya untuk server seperti tadi. Nah, di sini saya menggunakan 192.168.1.100. Lalu kita menghubungkan perangkat dengan kita menarik kabel dari server ke switch menggunakan kabel Stripe juga. Lalu kita tunggu sampai hijau. Lalu kita masuk ke config, langsung flash internet. Lalu kita masukkan IP statisnya, yaitu sama juga seperti tadi, 192.168.1.100. Nah, setelah ini kita bisa lihat semuanya ada di hijau. Lalu kita akan melakukan pengujian, yaitu kita menggunakan akses web. Yaitu misalnya kita buka PC pertama. Lalu kita masuk ke web. Nah, di sini kita diminta untuk masukkan alamat URL-nya. Nah, saya memasukkan URL berupa IP address server, yaitu 192.168.1.100, yaitu alamat HTTP yang kita pesan buat tadi. Lalu kita klik go.
Nah, bisa kita lihat di sini yaitu menampilkan output yaitu Cisco Packet Tracker. Ini artinya itu sudah berhasil, yang menandakan ini sukses. Lalu kita lakukan hal yang sama pada komputer kedua, ketiga, dan keempat agar semua server berhasil mengakses web server. Langsung kita coba saja. Nah, PC kedua juga berhasil. Lanjut kita ke PC ketiga. PC ketiga berhasil juga. Yang terakhir itu kita coba ke PC keempat. Untuk simulasi kedua kita berhasil melakukannya, sehingga untuk instruksi kedua telah selesai, yaitu kita diminta untuk membuatkan satu buah server DNS dan satu buah server HTTP yang terhubung dan 4 buah komputer. Lalu kita pastikan semua komputer bisa mengakses layanan HTTP melalui DNS servernya. Nah, HTTP tadi sudah kita buat. Lalu kita tambahkan lagi itu satu buah server lagi. Nah, di sini saya beri nama yaitu DNS 200. Lalu kita menentukan IP address-nya untuk DNS server, yaitu seperti tadi. Kita masuk ke config lalu flash.net. Di sini saya membuat 192.168.1.200 sesuai namanya tadi. Lalu kita menghubungkan DNS server ke switch menggunakan kabel strike seperti tadi. Lalu kita tunggu berubah menjadi hijau dengan cara, lalu kita masuk ke pengaturan DNS server. Untuk alamatnya kita buat seperti tadi 192.168.1.200. Lalu kita masuk ke service. Habis itu kita pergi ke DNS untuk menyeting. Lalu ini kan DNS-nya off, lalu kita ubah menjadi on. Nah, setelah itu kita masukkan namanya, misalnya nama saya Putra Lase, jadi kita buat putracom. Setelah itu kita masukkan alamat IP-nya juga, itu alamat IP milik HTTP server tadi, yaitu 192.168.1.100. Lalu kita klik add atau menambahkan. Nah, di sini menampilkan output seperti ini. Lalu kita setting DNS di klien atau PC dan server, dimana
kita contoh pilih PC1, lalu kita pergi ke config, lalu untuk globalnya kan di sini kita ubah IP config-nya itu untuk DNS server. Kita masukkan yaitu alamat server, alamat DNS tadi yaitu 192.168.1.200. Lalu kita lakukan ini untuk semua PC dan juga pada server HTTP tadi. Baik, setelah kita melakukan atau mengisi kolom DNS server dari PC1 sampai PC4, sekarang kita memasukkan DNS server untuk server HTTP. Baik, setelah semuanya kita masukin, lalu kita akan melakukan pengujian dengan cara kita buka web browser di PC1. Lalu kita tekan nama DNS-nya tadi kan putra.com, langsung kita ketik saja. Bisa kita lihat menampilkan output yang menandakan ini sudah berhasil. Lalu kita coba ke 3 PC selanjutnya. Untuk PC kedua berhasil juga, lanjut ke PC ketiga. Nah, terakhir itu kita coba ke PC keempat. Bisa kita lihat sendiri bahwa keempat PC ini menerima alamat server dari DNS. Berarti untuk simulasi ketiga telah berhasil kita lakukan. Selanjutnya kita masuk ke simulasi keempat, yaitu struktur jaringan kompleks dengan router. Baik, selanjutnya kita akan mensimulasikan instruksi keempat, yaitu kita membuat struktur jaringan seperti gambar di sini. Oke, langsung saja. Dimana itu dua jaringan berbeda, yaitu atas dan bawah yang dipisahkan oleh router, di mana ada dua HTTP server, yaitu pendilcom.com dan ilcom.com. Langsung saja.
menghubungkan antara beberapa server, PC, dan router ini menggunakan kabel strike. Lalu kita menghubungkan switch ini ke router. Nah, untuk atasnya kita pilih gigabyte dan 00, sedangkan untuk bawahnya kita pilih 01.
berhasil terhubung antara PC kosong dengan PC 1. Lalu kita coba sebaliknya, yaitu dari PC 1 kita akan mencoba mengakses PC 0. Yaitu kita buka desktop, lalu ke command prompt, menggunakan ping 10.00. Lalu kita enter. Nah, ini juga menerima data dari PC 1. Nah, sekarang sesuai instruksi soal, kita diminta untuk mengakses dari server Ilkom ke di Pinilkom, menggunakan akses web. Lalu kita masuk ke desktop, lalu ke web browse. Oh, di sini kita lupa untuk mematikan HTTP sama HTTPS-nya. Kita setting ulang. Itu juga untuk di atas. Coba kita membuat ulang. Di sini saya akan mengakses web dari Ilkom. Di sini karena belum terhubung, saya akan mencoba langkah ini karena saya mungkin lupa tadi mencobanya, itu kita menambahkan Ilkom dan Pinilkom di DNS server dengan cara namanya yaitu ilkom.com dengan alamat addressnya tadi itu .03 10.01.003. Lalu saya tambahkan atau add. Langkah untuk yang tadi alamat IP-nya itu 011, namanya itu pinilkom.com, dan alamat IP-nya itu 192.168.11. Lalu kita tambahkan. Untuk ini kita hidupkan. Itu juga untuk ini. Lalu kita coba mengakses halaman web dari ilkom.com ini melalui server pinilkom.com. Yaitu ilkom.com. Kita go. Coba lagi. Nah, baiklah,
demikianlah demonstrasi pengerjaan tugas 3 jaring komputer kali ini. Kita telah berhasil menyelesaikan 4 poin soal, mulai dari tes koneksi ping antara PC, mengakses web server melalui IP dan domain, serta memastikan koneksi lintas jaringan melalui router berjalan dengan baik sesuai topologi yang diminta. Nah, mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan ataupun kesalahan dalam penyampaian saya. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya.